Ya Allah, ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wa khususan ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin 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 ya rabbal alamin. Qauluhu wal hasilu annal miyaha arba'atu aqsamin. Wal hasilu utawi kesimpulan iku annal miyaha sak temene pira-pira banyu iku arba'atu aqsamin, ana papat pira-pira dunduman. Wal hasilu kesimpulan annal miyaha bahwa sesungguhnya air itu arba'atu aqsamin, dibagi 4 bagian. Ahadua utawi salah sijine arba'atu aqsam iku ma'un banyu, bahirun kang suci apa ma'un, suci fi nafsihi ing dalem awak dhewene ma'. Mutahhirun tur kang nucekake apa ma'un li ghairihi maring sak liyane ma'un, ghairu makruhin kang ora den makruhake. Apa isti'maluhu nggunakake ing ma'. Ahaduha yang pertama ma'un thahirun, air yang suci fi nafsihi di dalam zat air tersebut, mudhahirun kemudian bisa mensucikan li ghairihi kepada selain air tersebut, ghairu makruhin yang tidak dimakruhkan. Apa yang tidak dimakruhkan? Isti'maluhu, penggunaan air tersebut. Jadi air kesimpulannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama air suci pada hakikatnya fi nafsih, mudhahirun li ghairihi mensucikan pada selainnya, ghairu makruhi isti'maluhu dan tidak makruh penggunaannya. Wa huwa utawi ahadua utawa ma'un dhahirun iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak apa ma', al ghairul mutasyammazi kang ora den panasake srengenge. Yang pertama adalah al-ma'ul mutlak al ghairul mutasyammas, air mutlak yang bukan air musyammas, atau air yang dipanaskan atau menjadi panas sebab efek sinar matahari. Wasaniya utawi kang kaping pindhone iku ma'un banyu thahirun kang suci apa ma' fi nafsi ing dalem awak dhewene ma', mudhahirun tur kang nucekake apa ma' li ghairihi maring sakliyane ma'un maksudnya. Rujuknya atau marjeknya itu ma'un. Makruhun tapine den makruhake apa isti'malu gunakake ing ma'. Wa huwa utawi ma'un dhahirun fi nafsihi mudhahirun li ghairihi makruh isti'maluhu iku al-ma'ul mutlaqu, ya iku banyu mutlak al mutasyammasu kang den panasake srengenge. Kemudian pembagian yang kedua yakni ma'un dhahirun fi nafsih mudhahirun li ghairihi makruh isti'maluhu, air yang suci pada hakikatnya mensucikan pada selainnya namun makruh secara penggunaannya.
Air tersebut adalah air musyammas wa huwa al-ma'ul mutlaqu al-mutasyammasu. Air mutlak yang panas disebabkan efek sinar matahari. Berlanjut ke kemakruhan penggunaan air musyammas. Itu harus memenuhi 9 syarat. Wali karohati isti'amalihi. Lan iku kaduwe makruh nggunakake ing musyammas tis'atu syurutin utawi 9 pira-pira syarat. Jadi kemakruhan penggunaan musyammas itu ada 9 syarat. Al awwalu utawi kang awal iku ayyakuna yen to ono apa isti'mal iku bibaladin ing dalem negara harin kang panas. Contoh kabiladil Hijazi koyo daerah Hijaz. Ghairib dhaifi kang sakliyane dhaif. Syarat yang pertama, penggunaan air musyammas itu berada di dalam negara yang beriklim panas. Contohnya seperti daerah Hijaz, namun selain daerah Taif. Ini mungkin Taif di dalam Hijaz. Jadi daerah di Hijaz itu ada yang namanya Taif. Nah, Taif ini bukan termasuk daerah yang panas. Bi khilafil baridi, berbeda kelawan negara kang adem, berbeda dengan negara atau daerah yang dingin, musimnya dingin. Contohnya kabiladi Syami, kaya negara Syam, ghairi khurona kang sakliyane daerah Khuron. Contohnya seperti daerah Syam. Namun selain daerah Khuron, berarti Khuron di sini termasuk beriklim panas. Wal mu'tadili, lan berbeda kelawan daerah kang sedengan atau beriklim tropis. Contohnya kabiladi Misra kaya negara Mesir. Wal Jawah dan daerah Jawa atau Indonesia. Ketika berada di daerah yang dingin dan daerah yang tropis, fala yukrohu mongko ora den makruhake apa isti'malul mutasyammas sing gunakake ing banyu kang den panasake srengenge via ing dalem mazkurah minal baldatain. Maka tidak dimakruhkan penggunaan air musyammas di dalam negara-negara yang telah disebutkan tadi. Mana itu? Yakni negara yang beriklim dingin dan negara yang beriklim tropis. Kemudian asani utawi kang kaping pindho. Jadi syarat yang kedua iku antangku lagu yento ngelih ing musyammas. Opo asyamsu srengenge min halatin saking tingkah siji ila ukhra utawa min halatin saking keadaan siji ila ukhra tumeka maring keadaan kang weneh utawa tingkah kang weneh. Syarat yang kedua antangku lagu asyamsu min halatin ila ukhra. Jadi memang perubahan air tersebut dari keadaan satu ke keadaan yang lain memang murni efek sinar matahari. Perubahan apa itu? Ya perubahan dari dingin ke panas. Gambarannya seperti apa? Bihaitsu tangfasilu, kelawan sekira dadi pisah minggu saking alma'u apa zuhumatun tieng ta'lu kang munggah apa zuhumah alma'a ing permukaane banyu. Dengan sekira terpisah dari air, yakni karat. Zuhumah itu artinya karat. Ta'lul ma'ah, yang muncul dan terlihat pada permukaan air. Bikhilafi mujarradin tiqolihi, berbeda kelawan muhunge utawa mligine pindaih musyammas minal burudati saking adem ilal hararati tumeka maring panas haitsu lam yasil sekirane ora tumeka apa musyammas ila hadhil halati tumeka maring ikilah tingkah apa aitang fasilu min guzuhumah ta'lul ma'a. Berbeda manakala intiqolihi terjadinya perubahan keadaan dari dingin ke panas minal burudah ilal hararah, tapi haitsu lam yasil ila hadhil halah, namun tidak sampai terjadi dalam keadaan yang tadi disebutkan.
Keadaan apa? Yakni keadaan munculnya karat pada permukaan air. Berarti kalau tidak sampai memunculkan karat, maka tidak dimakruhkan menggunakan air tersebut. Maksudnya seperti itu. As-salisu utawi kang kaping 3 iku ayyakuna yen to ana apa musyammas ana iku fima ing dalem wadah yuntoba'u kang nrimo den palu apa ma nrimo den palu atau barang-barang yang bahannya itu prosesnya harus dipandai oleh pandai besi. Maksudnya begitu. Ghairu dhahabi kang sakliyane emas wal fiddati lan perak kal hadidi kaya wesi wan nuhasilan tembaga wa nahwihima lan sepadane al hadid wan nuhas. Syarat yang ketiga, kondisi air musyammas fima yuntoba'u ghairu dhahabi wal fiddah itu berada dalam wadah yang proses pembuatan wadah tersebut itu melalui dipandai dulu, dipandai oleh pandai besi. Kalau makna Jawanya itu nerimo den palu. Jadi penggambaran menerima di palu itu ya di teng kayak gitu. Selain emas dan perak. Contohnya al-hadid, besi, an-nuhas, tembaga dan lain sebagainya. Bikhilafi ma berbeda kelawan masalah, bikhilafi ma laukana berbeda masalah lamun ono opo ma isinya wadah maksudnya iku ghairu muntobain kang ora nrimo den palu kal fakhori koyo kreweng au fi muntobain utawa ono opo ma utawa musyammas iku ing dalam wadah kang nrimo den palu minal dhahabi kang saking emas awil fiddati utawa perak. Fala karohata mongko ora ono kemakruhan iku maujud bi khilafi ma law kana ghairu muntabain kal fakhar. Berbeda masalah manakala wadah tempat air musyammas tersebut pembuatannya tidak melalui proses dipandai oleh pandai besi. Seperti tembikar, al-fakhor itu tembikar, jadi yang dibakar itu. Au fi muntobain minadz dhahabi awil fiddah atau air musyammas tersebut berada di dalam wadah yang terbuat atau bahannya itu emas atau perak. Fala karohata maka tidak makruh untuk digunakan. Kalau dalam berbagai versi kitab itu az-zahab awil fiddah li sofai jauharihima, alasannya begitu karena jernih atau tidak mengandung zat yang berbahaya begitu. Ar-rabi'u tawi kang kaping 4 iku ayusta'mala yen to den gunakake apa musyammas dan gunakake fi hali hararatihi ing dalam tingkah panase musyammas. Jadi syarat yang keempat, penggunaan air musyammas tersebut dalam keadaan suhu air masih panas. Maka bi khilafi ma law tarokahu berbeda kelawan masalah lamun ninggal sapa wong utawa syakhs utawa pelaku ing musyammas hatta zalat sehingga ilang apa hararatuhu panase utawa tingkah panase musyammas. Jadi berbeda masalah apabila seseorang atau calon penggunanya membiarkan air musyammas yang tadinya panas tadi sampai suhu panasnya itu hilang menjadi dingin. Kalau sudah seperti itu dari panas kemudian menjadi dingin digunakan ketika dingin ya tidak ada kemakruhan. Al-khamisu tawi kang kaping 5 iku ayyakuna yen to ono apa isti'maluhu gunakake ing musyammas
ana iku fil badani ing dalem badan. Walau syarban senajan anane isti'mal iku kelawan ngombe. Jadi syarat yang kelima, penggunaan air musyammas dilakukan pada badan. Ayyakuna isti'maluhu fil badan. Walau syarban, walau hanya sekedar minum, tetap makruh. Walau kana senajan ono opo isti'maluhu fil badan, ono iku badana abroso. Ono iku badana abroso ing badane wong kang kena penyakit belang. Ya Allah, au mayitin utawa badane mayit, au hayawanin utawa badane hewan, ghairi adamiyin kang sakliyane anak Adam, haitsu kana kelawan sekira ana apa kelakuan, ana iku yudrikuhu nemu ing hayawan apa albarosu belang, kalau khaili koyo jaran. Jadi penggunaan air musyammas itu dimakruhkan pada badan. Intinya seperti itu. Walaupun hanya sebatas untuk minum. Nah, walau kana badana abroso. Walaupun penggunaan pada badan orang yang memang sudah terkena penyakit baros, lepra atau kusta. Jadi orang yang sudah terkena penyakit baros, dia menggunakan musyammas pun statusnya masih makruh. Walaupun musyammas ini bisa memunculkan penyakit baros. Namun digunakan oleh orang yang sudah punya penyakit baros pun tetap dihukumi makruh. Atau au mayyitin, atau digunakan pada badan mayit. Au hayawanin ghairi adamiyin, atau hewan selain bangsa Adam. Haitsu kana yudrikuhu albarosu kalau khaili. Sekira nantinya akan ditemui baros pada hewan tersebut. Seperti pada kuda kalau khaili. Jadi penyakit baros ini yang disebabkan penggunaan musyammas itu tidak hanya pada badan manusia, namun bisa terjadi pada badan selain manusia. Maka air musyammas ini untuk memandikan seperti kuda itu pun hukumnya dimakruhkan. Ini redaksi Aumayyitin di dalam Nihayatuz Zen. Ini beliau Imam Nawawi mengikuti pendapat Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, untuk mayit itu tidak makruh. Jadi menurut beliau penggunaan musyammas pada mayit, badan mayit itu tidak makruh. As-sadisu tawi kang kaping 6 iku ayyakuna yento ono apa tasyammusu oleh manasake ing musyammas. Khabare kana iku fi zamanil harri ing dalem zaman kang panas. Jadi di musim panas, kasaifi koyo musim ketiga, musim terang. Bi khilafiz zamanil baridi berbeda kelawan zaman kang adem, awil mu'tadili utawa zaman kang sedengan atau zaman tropis. Syarat yang keenam, yakni terjadinya proses pemanasan air tersebut, tasyammusuhu itu fi zamanil harri, pada musim panas atau musim terik. Kalau di Jawa itu namanya musim ketiga. Bi khilafi zamanil baridi awil mu'tadili. Berbeda cerita ketika panas atau air tersebut dijemur pada musim dingin atau musim yang sedang tropis, maka tidak ada kemakruhan maksudnya. As-sabi utawi kang kaping 7, syarat kang kaping 7 iku ayyajidah, yen to nemu sapa wong utawa syakhs utawa calon pengguna
nemu ghairahu ing sakliyane banyu musyammas. Jadi syarat yang ketujuh, pengguna atau calon pengguna tersebut menemukan air yang lain. Yang lain maksudnya adalah air selain musyammas. Jadi kalau dia mau wudu kemudian menemukan, kemudian di situ ada air musyammas, nah dia disyaratkan juga harus menemukan air yang lain untuk bersuci. Ketika menemukan air yang lain, maka dia makruh menggunakan air musyammas. Asaminu tawi kang kaping 8 iku ayyakuna yen to ono apa alwaqtu mengkono waktu, ay waktu hadir, waktu salat yang hadir, khabare kana iku muttasi'an jembar, waktunya luas, fa indha mongko lamun rupek sempit apa alwaqtu mengkono waktu hadir, aulam yajid utawa ora nemu sapa man, ora nemu ghairal mutasyammasi ing sakliyane banyu kang den panasake srengenge. Jawab syarat in fala karohata mongko ora ono kemakruhan iku maujud fisti amaling dalam oleh nggunakake ing musyammas illa idza tahaqqaqa angin ari kalane dadi nyoto, menjadi nyata opo ad-dararu bahaya, au dhannahu utawa nyono sapa man utawa wong ing doror. Ketika tahaqqaqa doror au dhanna fayahrumu mongko haram apa isti'malu gunakake ing musyammas. Bal yatayammamu balik tayamumo sapa man utawa wong utawa pengguna tersebut. Saya jelaskan syarat yang ke-8. Ayyakunal waktu muttasi'an. Hendaknya waktu sholat hadir itu luas, luang waktunya. Intinya di situ. Fa in dhaqa al waktu aw lam yajid ghairal mutasyammas fala karohata fi isti'malihi. Apabila waktu sholat hadir sempit, doko tadi, atau pengguna tidak menemukan air selain musyammas, lam yajid ghairal mutasyammas, maka fala karohata, tidak makruh fi isti'mali di dalam penggunaan air musyammas tersebut. Namun illa idza tahaqqaqa ad-darar, kecuali memang benar terjadi atau terbukti adanya bahaya, au dhannahu, atau calon pengguna musyammas punya prasangka akan terjadinya bahaya tersebut. Ya contohnya begini, wah ketika saya menggunakan musyammas memang kena penyakit lepra atau kena penyakit belang, nyata-nyata memang akan kena penyakit tersebut. Atau dia hanya menyangka, waduh nanti kalau saya menggunakan musyammas ini nanti saya terkena penyakit belang. Ketika terjadi prasangka atau memang nyata musyammas tersebut menyebabkan penyakit belang, fayahrumu isti'maluhu, maka haram menggunakan air musyammas tersebut. Terus solusinya apa? Bal yatayammamu. Jadi dia enggak menemukan air lain selain musyammas tadi, dan memang ada prasangka atau memang benar nyata akan terjadi penyakit tersebut, maka dia harus tayamum. Karena haram menggunakan air musyammas tersebut. Jadi tayamum merupakan solusi di sini. Atasi utawi kang kaping 9 iku alla yatahaqqaqa, yen to ora dadi nyoto apa ad-dararu bahaya, au yadhunnuhu utawa ora nyono sapa man ing doror, wa illa lamun ora ayyatahaqqaqu ad-darar, maka haram apa isti'malu gunakake ing musyammas kama taqaddama, kama kaya barang taqaddama kang wis dingin apa mah. Syarat yang ke-9, alla yatahaqqaqu ad-darar,
tidak terjadi secara nyata akan adanya bahaya yang muncul. Bahaya apa ya tadi? Penyakit kusta atau lepra atau belang tadi. Au yadhunnuhu, atau pengguna tidak memiliki prasangka tentang itu. Itu apa ya bahaya tadi? Wa illa, apabila tidak demikian, haruma, maka haram isti'maluhu, menggunakan air musyammas kama taqaddama, seperti keterangan yang sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan poin-poin dari pembahasan kali ini, air itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu air mutlak yang bukan musyammas. Kemudian yang kedua adalah air musyammas. Kemudian penggunaan musyammas dihukumi makruh itu harus memenuhi 9 syarat. Syarat yang pertama, penggunaan air musyammas berada di daerah atau negara yang beriklim panas. Kemudian yang kedua, proses terjadinya keadaan air dari asal, yaitu dingin, ke keadaan panas, itu memang disebabkan oleh sinar matahari. Kemudian yang ketiga, kondisi air musyammas berada di dalam wadah yang dipandai oleh pandai besi. Ini penggambaran menerima di palu itu yang saya jelaskan tadi. Kemudian nomor 4, air musyammas tersebut dalam keadaan, maksudnya suhu airnya itu masih panas. Syarat yang kelima, penggunaan air musyammas dilakukan pada badan. Kemudian syarat yang keenam, terjadinya proses pemanasan air tersebut itu memang pada musim panas atau musim terik. Syarat yang ketujuh, pengguna tersebut atau calon pengguna air musyammas tersebut menemukan air yang lain, yakni air selain musyammas. Yang kedelapan, hendaknya waktu sholat hadir itu luang atau luas. Kemudian yang kesembilan, tidak terjadi secara nyata akan adanya bahaya yang muncul, yang seperti tadi saya jelaskan, yakni akan adanya penyakit kusta atau lepra. Ini ada beberapa catatan kaki tentang konstruksi hukum makruh menggunakan air musyammas untuk bersuci. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, di mana riwayat yang menceritakan tentang Dewi Aisyah radhiyallahu anha memanaskan air dengan media sinar matahari, dijemur. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Dewi Aisyah, "Wahai Khumairah, jangan lakukan hal demikian karena akan menimbulkan baros." Jadi faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ya Khumairah, la taf'ali hadza fa innahu yurithul baroso." Kemudian diceritakan pula sahabat Umar radhiyallahu anhu mencegah penggunaan air musyammas dengan beliau berkata, "Innahu yurithul baros." Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa bil ma'il musyammasi fa asabahul wadhu ayil barosu fala yalumanna illa nafsah." Kemudian dalam qaidul fikih terdapat qaidah la dororo wala diroro. Serta dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi hukum makruh menggunakan air musyammas ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i
dengan hujah-hujah di atas yang tadi saya sebutkan. Dan pendapat Imam Rafi'i ini diklaim oleh Imam Taqiyuddin sebagai qaul yang ashah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah ilahuna wallahu a'lamu bishawab.